Karena isu ini sudah dengan sedemikian rupa dibangkitkan kembali lewat Agustusan, lewat Paskibraka gitu ya. Politik identitas dimainkan oleh pihak-pihak istana dengan secara sengaja untuk menjegal Ahok. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali soal isu larangan jilbab bagi Paskibraka, dan ini ternyata membuat salah seorang teman saya jadi penasaran dan dia tadi nelpon dan bertanya, negara ini lagi kenapa gitu. Negeri ini lagi sakit apa gitu, kok tiba-tiba membahas larangan jilbab. Ini ada apa mas katanya gitu ya, dan saya jawab singkat saja, ya ini ada pilkada pak. Tapi untuk lebih jelasnya gitu ya, saya coba jelaskan secara bertahap gitu. Karena kalau kita lihat awal mula isu atau cerita ini, kalau kita perhatikan di media mainstream, itu kan awalnya disampaikan oleh pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia, yang pada intinya mereka menolak aturan atau dugaan pelarangan penggunaan jilbab. Karena mereka melihat gitu ya, para anggota Paskibraka ini yang ketika mereka latihan banyak yang menggunakan jilbab atau kerudung, tiba-tiba ketika pengukuhan ini nggak ada satupun yang pakai jilbab gitu. Itu kemudian yang membuat mereka jadi menolak aturan atau dugaan pelarangan penggunaan jilbab di Paskibraka. Dan setelah itu, setelah pernyataan dari pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia ini, dalam hitungan jam itu banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang kemudian ikut berkomentar. Seperti misalkan MUI gitu ya, dari MUI ada Khalil Nafis. Wah, ini pelarangan jilbab ini dianggap tidak Pancasilais gitu ya. Jadi anggota Paskibraka yang dilarang menggunakan jilbab sebaiknya pulang saja. Kalau disuruh buka jilbab gitu ya, udah pulang aja. Terus dari perwakilan Muhammadiyah ada Abdul Mukti gitu ya, yang pada intinya dia juga mendesak agar aturan atau larangan penggunaan jilbab ini dicabut karena tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama setelah ini. Lalu dari PBNU ada Gus Fahrul gitu ya. Gus Fahrul bilang penekanan atau intimidasi semacam ini tidak membuat orang jadi bebas beragama gitu ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang ikut berkomentar soal dugaan pelarangan jilbab bagi Paskibraka ini. Dan di media-media mainstream hari ini dengan secepat kilat, dalam hitungan jam semuanya sudah dipenuhi dengan isu atau berita ini gitu ya. Jadi cepat sekali gitu ya, hanya dalam hitungan jam ini sudah rame semua gitu ya. Gak sama seperti soal cerita Blok Medan. Ya karena kok jauh sekali gitu ya. Blok Medan itu yang memberitakan hanya 1-2 media, sisanya bungkam. Nah ini tiba-tiba ada soal isu pelarangan jilbab bagi Paskibraka, ini semua berkomentar. Tokoh-tokoh ikut berkomentar, media-media rame. Ini ada apa gitu, apa ada. Dan kemudian di media online atau di sosial media hari ini mulai muncul opini-opini untuk menyerang Ibu Megawati karena yang dianggap menjadi bagian dari biang kerok atau melarang penggunaan jilbab bagi Paskibraka ini adalah BPIP yang memang bertanggung jawab kepada anggota Paskibraka, dan kepala BPIP-nya sudah menyampaikan permintaan maaf terkait ini gitu ya. Tapi serangan-serangan kepada Ibu Megawati itu semakin gencar karena permintaan maaf dari kepala BPIP itu seperti menjadi satu konfirmasi bahwa mereka gitu ya, mereka diberikan izin untuk menyerang Ibu Mega. Karena Bu Mega adalah Dewan Pengarah BPIP gitu. Cuma yang mereka lupa gitu ya, ketika mereka mengerahkan buzzer-buzzer komentar untuk menyerang Ibu Megawati, mereka lupa gitu, Bu Mega nggak pakai jilbab. Ya kalau ditanya kalau diserang atau arahannya kepada Bu Mega gitu ya, diarahkan kepada Bu Mega, ya nggak nyambung gitu. Lawang Bu Mega sendiri nggak pakai jilbab gitu. Beda misalkan Bu Mega pakai jilbab misalnya tiap hari atau kemana-mana gitu ya. Terus kemudian wajar kalau ada isu ini diserang kepada Ibu Megawati. Tapi kalau Bu Mega nggak pakai jilbab gimana? Tapi ya itulah apa namanya,
kerja-kerja politik gitu ya, dan saya melihat ini semuanya sangat-sangat terencana dan rapi sekali gitu. Sama seperti Golkar atau Airlangga yang mundur dari ketua umum partai gitu ya, semuanya sangat terencana dan rapi gitu. Karena sampai sekarang saya melihat gitu ya, isu-isu yang ada di media dan media sosial, semua orang terfokus dan terpancing. Jadi ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diskenariokan gitu. Karena ketika kita bicara soal diskriminasi, intimidasi, kebebasan beragama, kebebasan menggunakan pakaian gitu ya, kita semua sepakat bahwa kita ini sudah merdeka dan banyak orang membela Paskibraka. Sampai di situ, itu benar aja gitu. Itu benar gitu ya. Kita membela Paskibraka, ini soal kebebasan berpendapat, ini soal kebebasan berekspresi, ini diskriminasi sampai kemudian ada pelarangan jilbab seperti itu benar. Semua komentar-komentar itu benar gitu. Tapi yang kita lupa gitu, sebenarnya ini ada apa? Ya ada pilkada. Ya karena kalau kita ingat-ingat, kita ini bukan pertama kali melaksanakan upacara. Soal cerita Paskibraka menggunakan jilbab bukan yang pertama. Di tahun-tahun sebelumnya sudah ada dan banyak, dan kita tidak pernah ribut soal ini. Kenapa kemudian tahun ini menjadi ribut? Ya karena ada pilkada. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang membela Paskibraka gitu ya, yang bicara soal diskriminasi, yang bicara soal kebebasan, kemerdekaan dan sebagainya, itu benar gitu. Tapi yang tidak kita sadari bahwa sebenarnya kita sedang diadu domba antara orang yang muslim dan non-muslim. Karena itu jilbab itu kan identik dengan itu. Yang muslim identik pakai jilbab, yang non-muslim identik tidak pakai jilbab. Ya meskipun ada juga yang muslimah tidak pakai jilbab gitu ya. Ada juga banyak gitu ya. Najwa Shihab salah satunya misalkan gitu ya. Tapi ini kan soal identitas, soal kemudian pakaian yang selama ini melekat di benak masyarakat awam. Masyarakat awam kalau diberikan pilihan gitu ya, diberikan dua sosok perempuan pakai jilbab dan satu kemudian tidak pakai jilbab, mereka akan dengan mudah mengidentifikasi mana yang beragama muslim dan non-muslim. Akan sangat mudah sekali gitu. Jadi ketika kita hari ini dipaksa untuk bicara, berkomentar soal diskriminasi, kemerdekaan, kebebasan berpendapat dan sebagainya gitu ya, kita sedang membesarkan api soal politik identitas yang sedang diskenariokan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi semakin kita bicara soal pembelaan kepada Paskibraka, soal kebebasan menggunakan jilbab dan sebagainya, itu kita menjadi satu bagian yang membesarkan api ini. Untuk membesarkan dan kemudian membuat isu soal muslim dan non-muslim ini kembali bangkit. Yang sebelumnya nggak ada gitu ya, yang sebelumnya kita tidak lagi membahas soal muslim non-muslim di Indonesia, hari ini mulai bicara lagi lewat jilbab itu. Meskipun secara tidak langsung gitu ya, tapi kan kita jadi tahu gitu. Yang membahas soal jilbab, pro dengan jilbab, ini hampir pasti orang-orang muslim. Ya meskipun ada juga yang non-muslim sepakat dengan itu gitu ya, tapi ini soal pengelompokan saja gitu. Nah, isu-isu soal muslim dan non-muslim ini di jelang Pilkada 2024 itu menjadi sangat penting karena salah satu sosok atau tokoh yang mungkin akan maju di Pilgub DKI Jakarta adalah Ahok. Non-muslim gitu. Jadi kalau kita ingat di Pilkada 2017 dan itu terjadi gitu ya, terbukti ampuh untuk mengalahkan Ahok, hari ini cara-cara yang sama, politik identitas sudah dimulai oleh pihak-pihak tertentu atau di lingkaran istana. Ya, meskipun tahun 2017 juga kita curiga yang memulai ini dan melakukan ini kan juga adalah golongan dan orang-orang yang sama gitu. Jadi kebetulan sekali, nggak kebetulan sih, ini semuanya direncanakan gitu ya. Bagaimana pilkada ini kan pendaftarannya akan dibuka bulan ini, bulan Agustus, dan isu soal jilbab ini bertepatan dengan jelang 17 Agustus, kebetulan ada soal Paskibraka yang menggunakan jilbab gitu ya. Jadi semua kita hari ini sedang dipancing gitu ya. Kita sedang dipancing untuk bicara soal jilbab, soal diskriminasi, soal Islamfobia. Wah, itu yang paling diinginkan tuh. Diharapkan ada orang yang berbicara soal itu. Wah, ini Islamfobia ini. Aturan yang
menyerang orang muslim gitu ya. Aturan yang memberatkan orang muslim, kebebasan orang muslim untuk mengenakan jilbab di Indonesia jadi dilarang-larang. Padahal gitu ya, ini hanya soal satu momentum yang terjadi di pusat pemerintahan atau di istana. Hanya soal itu. Di masyarakat nggak ada larangan-larangan itu, tapi seolah-olah ini menyangkut harkat, martabat, dan semua orang yang terlibat atau orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi ya kita harus menyadari gitu ya bahwa ini adalah permainan politik identitas yang diskenariokan, dimainkan oleh pihak istana untuk menjegal Ahok. Udahlah ini kebaca gitu ya. Ya karena kalau isu ini terus dimainkan gitu ya, apalagi nanti misalkan di 17 Agustus ada yang tidak pakai atau kemudian tetap ada yang pakai, ada yang tidak pakai dan seterusnya gitu ya. Isu ini akan terus bergulir. Ya sekarang kan masih masih awal-awal gitu ya. Nanti di Paskibraka kita akan lihat tuh. Saya curiga gitu ya, akan ada satu kelompok atau ada satu tim, entah itu yang menaikkan bendera atau menurunkan bendera, yang semuanya itu nggak ada yang pakai jilbab. Saya curiga itu akan dilakukan gitu. Ya kita lihat saja nanti gitu. Kita akan buktikan nanti. Tapi ya saya curiga itu akan ada. Tapi bahasan soal menggunakan jilbab dan tidak menggunakan jilbab atau bagian dari permainan politik identitas yang dimainkan oleh pihak-pihak di lingkaran istana ini adalah bagian dari narasi politik untuk menjegal Ahok gitu. Dan Ahok gitu ya, semakin dia punya kesempatan, peluang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, maka isu ini akan semakin besar. Rizik sudah ditemui oleh elit partai tertentu gitu ya. Di satu sisi dia kayaknya diminta untuk tidak mendukung Anies Baswedan gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga bisa digerakkan kembali gitu ya untuk melakukan aksi-aksi massa 212 seperti tahun-tahun sebelumnya, dan itu akan menjadi bagian dari pesta yang akan mereka rayakan bersama-sama atau menjadi bagian dari 212 Reborn. Ya bagi mereka itu pesta karena ini soal logistik yang luar biasa jelang Pilkada DKI gitu ya. Jadi kalau Ahok maju di Pilkada DKI 2024 ini, dipastikan masalah urusan politik identitas soal penistaan agama mungkin sudah tidak laku lagi, tapi dengan dimulainya soal isu jilbab ini gitu ya, Ahok mungkin dia akan dipancing terus dalam beberapa minggu ke depan kalau dia jadi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sehingga ya mungkin saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ahok dan tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Ahok gitu ya, baik lewat telepon atau apapun itu. Tapi semoga timnya atau orang-orang di sekitarnya mendengarkan soal ini. Kalau sampai Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta, jangan sampai dia berbicara atau jangan sampai dia terpancing lagi soal isu-isu politik identitas. Karena isu ini sudah dengan sedemikian rupa dibangkitkan kembali lewat Agustusan, lewat Paskibraka gitu ya. Politik identitas dimainkan oleh pihak-pihak istana dengan secara sengaja untuk menjegal Ahok atau untuk menghentikan langkah Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Tapi ya sekali lagi gitu ya, terserah Ibu Megawati dan PD Perjuangan nanti akan seperti apa strateginya. Saya tidak paham soal itu, pemahaman saya hanya sampai soal skenario yang direncanakan oleh pihak istana untuk memainkan politik identitas bahkan di acara 17 Agustusan, bahkan di acara Hari Kemerdekaan. Jadi ya bagi mereka mungkin ini nggak penting gitu ya. Ini bagi mereka hanya main-main saja. Hari Kemerdekaan itu bukan hari yang sakral bagi beberapa pihak di istana. Karena yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan hanya soal kekuasaan. Yang mereka pikirkan setiap hari hanya soal mengalahkan lawan-lawan dengan apapun caranya. Salah satunya adalah ini. Dan sekali lagi, kalau Ahok yang maju itu pasti gitu ya. Pasti politik identitas akan digunakan lagi karena itu sudah ada garansinya. Sudah pernah berhasil di Pilkada 2017 lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.